أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini ya, bertepatan dengan tanggal berapa bu bulan Rajab bu? 12 Rajab ya. 12 napa 13? Oh, nggak bisa karena bisa. Kata setino. 12 atau 13 Rajab. 12 Rajab di HP saya ini 12 Rajab. Oh, Muhammadiyah. 12 Rajab 1446 ya. 4645 46 Hijriah. Yang bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan apa Bu? Bulan haram ya, termasuk di antara bulan-bulan haram. Baina Jumada wa Sya'ban, yaitu satu bulan yang mencil dari bulan haram yang lain, yaitu bulan Rajab. Bulan haram yang lain adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian mencil satu menyendiri yakni Rajab. Baina Jumada wa Sya'ban, kata Nabi, bulan antara Jumada dan Sya'ban. Yang tentunya tatkala kita berada dalam bulan haram, maka setiap amal ibadah yang kita kerjakan pun demikian. Sebagaimana keagungan daripada bulan ini, maka setiap amal ibadah kita pun demikian lebih agung daripada dikerjakan di bulan-bulan yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah majelis ilmu yang sekarang kita hadir di dalamnya. Maka ini berbeda dengan majelis-majelis ilmu yang lain yang kita kerjakan di luar daripada bulan haram. Yang kita berharap pun demikian, semoga pahala kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan keistiqomahan kita dan keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu dan mempelajari agama Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, disebutkan oleh para ulama tentang bulan Rajab itu, bulan Rajab adalah bulan apa Bu? Menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Maka siapa yang tidak menanam dalam bulan Rajab, kemudian dia tidak mengairi tanamannya dalam bulan Sya'ban, maka jangan berharap nanti panen dalam bulan Ramadan. Maka bulan Rajab ini dan juga bulan depan yang di bulan Sya'ban adalah bulan-bulan persiapan bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan, persiapan ya untuk membiasakan diri kita dalam ketaatan-ketaatan yang kita siapkan untuk kita kerjakan dengan semaksimal mungkin dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang utama. Ini persiapan kita. Persiapan sudah mulai ditingkatkan bacaan Al-Qur'annya, persiapan mulai ditingkatkan
puasanya, persiapan qiyamul lailnya dan seterusnya, semuanya mulai ditingkatkan, semuanya mulai ditambahi agar kemudian kita bisa panen kebaikan yang banyak di dalam bulan Ramadan, sehingga di awal bulan Ramadan kita tidak setat tetapi sudah memulai lebih dahulu, sehingga kita lebih bersemangat dan juga lebih baik ya ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Dan juga yang harus kita ingatkan bahwasanya tidak ada amalan-amalan khusus, fadilah-fadilah keutamaan khusus yang ada dalam bulan Ramadan seperti puasa sehari bulan Rajab ya, kok Ramadan. Seperti puasa sehari dalam bulan Rajab, puasa yang kedua, puasa ketiga, puasa yang ketujuh dan seterusnya, masing-masing ada keutamaan sama. Itu semua adalah batil ya, tidak bersumber datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sering ya dapat share-sharean begitu ya, WA keutamaan puasa Rajab, keutamaan amal Rajab dan seterusnya, maka mayoritasnya adalah hadisnya hadis dhaif atau tidak palsu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Baik. Nah, sekarang di pagi hari ini kita akan mengawali pembahasan kita, melanjutkan pembahasan kitab 120 syarah 120 hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngawali jilid yang ketiga, hadis yang ke-31 tentang penghapus dosa. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam As-Saghirnya dan juga dalam Al-Kabirnya kalau menurut mu'alif di situ, ataupun di footnote kita tambahkan takhrijnya, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam As-Saghirnya, disebutkan dalam Sahihul Jami' Al-Imam Al-Albani dan Sahih At-Targhib wa Tarhib, juga disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Lis-Sunan wal Masanid, kumpulan hadis sahih dan hasan. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun kaffaratun, tiga perkara itu adalah kafarat, penghapus dosa, penghapus kesalahan. Apa itu? Intidharus salati ba'da salati, menunggu salat setelah salat. Wa isbaghul wudu'i fi as-sabarati, menyempurnakan wudu di waktu-waktu pagi yang dingin. Wa naqlul aqdami ilal jama'ati, dan menghantarkan, memindah, menapakkan langkah-langkah kaki menuju salat-salat berjamaah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, dalam hadis ini tadi ada penyebutan kafarat. Apa itu kafarat? Maknanya adalah penghapus dosa dan kesalahan. Kafarat ya, penghapus dosa, penghapus kesalahan. Kafarat. Namun yang dimaksud di sini kafarat adalah minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Menghapus dosa yang mana? Dosa kecil. Tidak bisa dihapus ya, tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Yang nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di sini bukan untuk menghapus dosa-dosa besar kabirah, enggak, tapi untuk menghapus dosa-dosa kecil. Jadi hanya dosa-dosa kecil yang bisa dihapus dengannya. Ya, jemaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Dan betapa butuhnya kita dengan amal-amal yang karenanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita, yang itu menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada kita hamba-hambanya, itu membuat banyak sekali amal, mensyariatkan banyak sekali amal, yang amal-amal itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Yang amal-amal itu akan menghapus, mengikis gitu ya, akan menghilangkan sama sekali dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Ya, akan ada kitab khusus yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Wahab Al-Qahtani tentang mukaffiratuz dzunubi wal khataya minal Qur'ani was sunnah. Penghapus dosa dan kesalahan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sana oleh beliau rahimahullahu taala tentang amal-amal apa saja yang menghapus dosa.
yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun disebutkan dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara hadis-hadis tersebut yang disebutkan oleh beliau hadis ini yang dijelaskan oleh mu'allim di sini, ya, penghapus dosa. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Maka Allah itu yang maha tahu tentang hal ihwal keadaan kita semuanya. Allah maha tahu kalau kita ini adalah manusia yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Tiada hari tanpa berbuat dosa. Kira-kira kita menyadari hal itu tidak, Bu? Menyadari tidak kalau kita tiap hari ini selalu melakukan dosa dan kesalahan? Iya, menyadari. Ya, kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa dengan telinga kita, dengan mata kita, dengan lisan kita, begitu kan? Kadang-kadang kita itu tidak sengaja kebablas, Bu. Ngomong sampai kancane, ngomong ini marono kebablas, ngomong nyatut kancane, akhirnya rasa kebablas. Marono mikir loh lah, kok marono tutup gini kan gitu ya. Ya, lalu menyebutkan orang lain. Kemudian kita sadar kembali, kemudian kita berhenti. Yaitu keadaan kita demikian, ada masalah rahmani rahmakumullahu taala. Sering sekali kebablas. Ya, dengan mata kita misalkan ya zaman sekarang ya kita dapat notifikasi apa, pengajian apa begitu nggih, kita lihat. Deleke diluk marengono scroll mendukur gitu ya. Lalu muncul perkara-perkara yang kita tidak mensengaja untuk melihatnya. Betul Bu, kira-kira Bu? Iya, seperti itulah. Kita banyak sekali, sering sekali melakukan dosa dan Allah itu Maha Rahmat, Maha kasih sayang kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perkara-perkara ringan. Yang kalau perkara-perkara ringan itu kita amalkan, kita lakukan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan. Namun yang ringan ini ternyata napa jenenge tidak diperingan kepada setiap orang. Tidak setiap orang bisa melakukan perkara-perkara ringan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Hanya mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa melaksanakannya. Kemudian di sini Malik membawakan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, maukah ku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bil khataya, terhadap perkara yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajati, dan dengannya Allah akan meninggikan derajat." Jadi ternyata bukan hanya sekedar menghapus dosa, Ibu-ibu, tapi juga meninggikan derajat. Kalau mereka berkata, "Bala ya Rasulullah," iya ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, "Isbahul wudu'i 'alal makarihi," menyempurnakan wudu pada waktu yang enggak disuka. Wa kathratul khuta ilal masajidi, dan banyak melangkah menuju masjid-masjid. Wa intidharus salati ba'da salati, dan menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat. Ribat itu seperti berjaga di garis depan melawan musuh, seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan keutamaan 3 perkara yang akan kita bahas ini. 1, menghapus dosa. 2, meninggikan derajat. 3, menambah kebaikan. Yang keempat, dihitung sebagai riba, dihitung sebagai riba, seperti orang yang tengah berjaga-jaga di garis depan yang langsung berhadapan dengan musuh. Betapa besar keutamaan 3 perkara yang akan disebutkan, yang akan kita jelaskan ini, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Namun ringannya perkara ini ternyata tidak ringan bagi setiap orang. Ringannya perkara ini ternyata berat bagi banyak orang. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bukan berat yang membuat mereka keberatan, tapi beratnya itu ya yang menjadikan berat apa? Kemalasan. Yang menjadikan berat itu apa, Bu? Malas. Tidak ada yang berat syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia itu malas. Tidak mampu, bukan tidak mampu tapi tidak mau. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala.
Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa aba bagi umatnya ini. Nabi pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku mereka akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Faman ya'ba Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku dia masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepada aku maka dia enggan, tidak mau masuk surga. Maka pada dasarnya bukan tidak mampu melaksanakannya, tidak mau, malas untuk melakukannya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, mari kita bahas satu persatu amal tersebut. Kafarah yang pertama adalah intidharus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Seperti misalkan menunggu sholat setelah sholat, kira-kira apa bu? Masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, kemudian menunggu sholat fardu. Apakah itu subuh, apakah itu zuhur, apakah itu asar, maghrib, isya, sholat 5 waktu. Itu juga dianggap menunggu sholat setelah sholat. Atau yang pendek, sholat asar lalu diem berzikir, diam di masjid misalkan, ya sampai datangnya waktu maghrib, menunggu maghrib. Atau maghrib diem menunggu datangnya sholat isya. Begitu nggih. Sing koyane gak apa jenenge, gak mungkin niku isya nunggu subuh. Turu nggih. Utawa subuh nunggu zuhur. Nah, begitu nggih. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Namun itu bisa terjadi tatkala seseorang itu i'tikaf. Wah, inilah di antara keutamaan orang i'tikaf itu. Ya, di bulan Ramadan. Dan masalah rahmani rahmakumullahu ta'ala, sepanjang waktunya dia menunggu salat. Ya, sepanjang waktunya dia menunggu salat yang berikutnya, sehingga pahalanya berlipat-lipat orang yang beriktikaf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kata mu'allif di sini, asal dari riba adalah menahan diri di atas sesuatu. Seakan-akan dia menahan dirinya di atas ketaatan ini. Menahan diri, riba, menahan diri dari kata robata, itu namanya adalah mengikat. Dia ikat dirinya, dia tahan dirinya dalam rangka untuk apa? Diam untuk menunggu sholat, menunggu waktu sholat yang berikutnya. Dia tahan dirinya. Dan yang dimaksud adalah bahwa ia adalah satu jenis dari jenis-jenis ribat. Ya, jadi menunggu waktu sholat itu satu jenis dari jenis-jenis ribat. Seperti orang yang sedang berjaga-jaga di medan perang. Ya. Dan ia mudah bagi setiap orang. Semua orang bisa melakukannya. Wis paling gampang misalkan gitu nggih, antara maghrib sama isya lah wis, enggak ngenteni asar sampai maghrib utawa isya sampai subuh gitu ya. Utawa subuh sampai zuhur dan nyambut gawe gitu ya. Misalkan antara itu saja yang tiap hari yang mudah nggih. Antara maghrib sampai isya. Kira-kira kebanyakan kita itu menunggu sholat atau ditunggu sholat? Kebanyakan kita itu nunggu sholat atau ditunggu sholat? Banyak di antara kita misalkan ya, terutama para bapak itu ndak ke masjid sebelum dipanggil atau sebelum dipanggil sudah ke masjid? Kebanyakan kita? Gak budal-budal, gak krungu azan. Itu banyak di antara, atau lebih parah lagi, gak budal, gak krungu qomat. Ini lebih parah lagi. Bahkan lebih parah lagi, Jumatan gak budal-budal sampai krungu qomat. Waduh, oleh opo? Endoknya gak oleh. Ya, telur aja gak dapat itu. Ya, mas kalau rahmani rahmakumullahu ta'ala ya. Jadi masih banyak di antara kita itu bukan menunggu sholat tapi ditunggu sholat. Kalau ibu-ibu di rumah kira-kira kebanyakannya nunggu sholat atau ditunggu sholat, Bu? Di rumah, misal kita zuhur gitu ya,
Duhur jam setengah 12. Jam 11 siap-siap wudu, lalu duduk di tempat sholatnya, nunggu azan. Setelah azan kemudian qobliyah, setelah itu sholat duhur, kemudian setelah itu ba'diyah. Kira-kira begitu, Bu? Atau masak krungu adzan sik dilungkas. Lanjut gitu ya. Baru eling kora-kora sik didelok maneh jame sik setengah 1 dilungkas. Apa seperti itu kira-kira, Bu? Kayak aneh ngono. Ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, kebanyakan di antara kita demikian. Ya, kebanyakan di antara kita semuanya kebanyakannya itu tidak menunggu sholat tapi ditunggu sholat. Padahal keutamaan menunggu sholat itu luar biasa. Seperti orang yang ribat, seperti orang yang sedang berjaga-jaga di garis depan, langsung berhadapan dengan musuh. Kalau musuh menyerang kena dhisik, gitu loh. Mati berarti mati dhisik. Kenapa? Karena dia ada di depan. Ya, yang menjadi tameng hidup bagi kaum muslimin di depan. Begitu. Itu seperti riba. Ya, masalah rahmani rahmakumullah taala. Ya. Ya, jadi ini mudah sebenarnya bagi setiap orang, gampang. Kalau mau. Bukan kalau mampu, enggak, semua mampu. Tinggal mau atau tidak mau. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, berbeda dengan orang yang melakukan riba di garis perbatasan dengan daerah musuh, maka melakukan riba di tempat ini tidak bisa ditandingi oleh sesuatu pun. Yaitu kalau mati kan mati syahid. Dan orang yang melakukan riba itu meleknya saja dalam keadaan tidak sholat, ditulis sholatnya juga ditulis pahala puasanya. Dalam keadaan dia seperti orang sedang sholat, dalam keadaan seperti orang sedang puasa. Gak lapo-lapo padahal itu, hanya berjaga melean begitu saja, menjaga perbatasan kaum muslimin. Itu keutamaannya sangat besar. Dan ternyata bagian dari ribat yang seperti itu adalah menunggu sholat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, gampangnya paling ya misalkan maghrib begitu nih, maghribnya sekarang jam berapa, Bu? 5 pinten? 5.50. Yes. Ya sekitar itu. Ya, sekarang hampir jam 6 ya. Maka misalkan setengah 6 sudah mulai siap. Sudah wudu, sudah siap. Kalau bapak misalkan sudah berangkat ke masjid. Ya, lalu sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk sampai muadzin mengumandangkan azannya, lalu kita jawab azannya, kemudian kita sholat qobliyah maghrib, lalu nunggu qomat. Nah, itu namanya menunggu sholat. Nah, saat seseorang menunggu sholat ini dihitung pahalanya apa, Bu? Riba. Dihitung pahalanya riba. Keutamaannya sangat besar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Kata Malik di sini, ya. Dan barang siapa berdiam diri dalam rangka menunggu sholat, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala seperti berada di dalam sholat. Saat kita nunggu sholat itu meteran ganjaran nih sholat muter. Gampangannya ngoten nggih. Jadi meteran gambarane napa ganjarane sholat itu mau muter. Nah, masalah rahmani rahmakumullah taala. Sekalipun kita tidak sedang sholat, maka pahalanya mengalir sebagai bentuk rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya mengalir. Ya. Di dalam as-sahihaini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin. Tiada hentinya salah seorang di antara kalian berada dalam salat madamatis salatu tahbisuhu, selagi salat itu yang menahannya. La yamna'uhu, tidak menghalangi dia an yang qaliba ila ahlihi, untuk kembali pulang menuju keluarganya, illa salatu, kecuali salat. Jadi misalkan kita tadi kita sebutkan ya,
Sebelum maghrib sudah datang di masjid, nunggu adzan, kemudian jawab adzan, lalu sholat qobliyah, kemudian sholat maghrib, lalu sholat ba'diyah, lalu nunggu diem sampai datangnya sholat isya. Maka diem kita nunggu sampai isya dihitung sedang sholat. Karena dia menunggu sholat isya, dia tidak kembali pulang ke keluarganya, melainkan untuk sholat. Karena sholat, ya, dalam rangka untuk menunggu sholat, maka baginya keutamaan apa bu? Keutamaan sedang sholat. Ya begitu. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Makanya di sini ya saling memberikan motivasi. Apakah ibu-ibu dapat keutamaan seperti ini kira-kira bu? Masih di masjid? Sekalipun di rumah? Ya dapat, bisa saja. Sama aja begitu ya. Tidak ada bedanya antara ibu-ibu di rumah maupun di masjid. Ya, bahkan ada keutamaan khusus sholatnya perempuan di masjid apa di rumah? Di rumah. Pun demikian di rumah. Kira-kira pernah bu di rumah misalkan tidak ada pengajian di masjid, tidak ke masjid di rumah, lalu diem dari maghrib sampai isya, diem begitu bu? Nunggu sholat isya, tidak ada aktivitas yang lain. Yo mungkin zikir, baca Quran sampai datangnya isya. Begitu bu kira-kira bu? Insya Allah ya. Insya Allah apa gitu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Bagi bapak-bapak misalkan di masjid menunggu isya, ya apalagi ada pengajian dan seterusnya, ya dalam rangka mengisi waktu kekosongan antara maghrib dengan isya, maka mengumpulkan banyak sekali faidah. Maka pengajian kita ya antara maghrib dengan isya misalkan di samping dapat keutamaan pahala menuntut ilmu, pahala kajian ilmu, muhadharah ilmu, maka kemudian juga dapat pahala apa? Sholat, menunggu sholat. Karena pengajian kita menunggu sholat isya. Kalau sholat isya selesai, ya kalau datang waktu sholat isya, pengajian selesai, kemudian sholat baru kemudian pulang. Ya berarti selama kita pengajian itu kita dihitung sedang sholat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan di dalam riwayat milik Imam Al-Bukhari, inna ahadakum fi salatin, sesungguhnya salah seorang di antara kalian berada dalam salat, madamatis salatu tahbisuhu, selagi salat yang menahannya, wal malaikatu taqul, dan para malaikat pun berkata, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Subhanallah, didoakan oleh para malaikat. Para malaikat beristighfar untuk kita. Para malaikat bertarahum untuk kita, beristighfar mohonkan ampun untuk kita, bertarahum mengucapkan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, merahmati kita tatkala kita menunggu waktu sholat. Malam yakum min musallahu au yuhdits, selagi dia tidak berdiri dari tempat sholatnya atau berhadas. Jadi usahakan tidak berhadas, usahakan tidak batal, gitu nggih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya usahakan. Tapi kalau memang sudah waktunya buang hajat, buang air besar maupun kecil, ditahan apa dibuang, Bu? Dibuang. Jangan ditahan. Ya. Kalau buang angin sih kena diempet nggih. Angin itu diempet ngawas ning jero. Ya, tapi kalau buang air besar, buang air kecil lah iso diempet ya. Semakin diempet semakin tekanannya semakin kuat gitu ya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa fi'ul akhbatha. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan juga menahan apa? Dua khabath. Buang air besar dan buang air kecil. Jadi diusahakan tidak berhadas. Yang memungkinkan tidak berhadas. Kalau tidak mungkin ya tidak apa-apa. Kemudian setelah buang hajat, kemudian kembali berwudu, kembali ke tempat sholatnya, maka dia akan tetap insyaallah mendapatkan doanya para malaikat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qa'idu yar'as salati kal qanit. Perhatikan, orang yang duduk yar'as salata, dia menunggu, menginginkan sholat yang berikutnya, kal qanit, itu seperti orang yang sedang berdiri sholat panjang.
Kata-kata Nabi mengatakan akal qanit, seperti qanit. Dari kata qanata yaqnutu maknanya berdiri lama. Kal qanit seperti orang yang sedang sholat berdiri lama dengan khusyuk. Wa yuktabu minal musallina, dan dia ditulis termasuk golongan orang-orang yang sedang sholat. Min hini yakhruju min baiti hatta yarji'a ilaihi, sejak dia keluar dari rumahnya sampai pulang. Jadi tatkala kita melangkahkan kaki kita keluar dari rumah, itu sudah ditulis sedang sholat. Parahnya ditulis sedang sholat. Makanya kan tidak boleh lari-lari. Adabnya ke masjid tidak boleh lari-lari. Krungu komat melawayu. Ibu-ibu dicuencing napa rukuwe sampai ketok napa aurate kan gitu ya. Oh, enggak boleh gitu ya. Cuencing pelayan-pelayan ngoten di kampung ibu nggih. Krungu komat belawai ketepek. Ini tidak benar. Kenapa? Sedang sholat. Maka alaikum bis sakinah wal waqar, kata Nabi. Kalian harus tenang. Jalannya tenang, bis sakinati wal waqar. Bahkan tatkala kita melihat imam itu mau ruku misalkan, kita tetap jalannya tenang. Imam ruku, kita masih belum nyampe shaf, tenang. Imam Medidal tetap kita ikut. Ya fama atakum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Maka apa yang kalian bisa mendatanginya, yani fama ataitum fasallu. Maka Nabi SAW, maka apa yang kalian bisa mendatanginya maka salatlah. Dan apa yang kalian ketinggalan maka sempurnakanlah. Itu pesan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kita saat keluar dari rumah sudah dihitung sedang salat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Saat keluar dari rumah sampai pulang kembali ke rumah. Ini keutamaan sangat besar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kata muallif, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar membanggakan orang-orang yang melakukan ribat di masjid-masjid kepada para malaikatnya. Allah bangga. Disebut nama-nama kita. Tatkala kita melakukan ribat di dalam masjid, tatkala kita duduk di masjid untuk menunggu waktu salat yang berikutnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala berkata, kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat maghrib bersama Nabi. Lalu pulanglah orang yang pulang dan tersisalah orang yang tersisa. Sebagian pulang, sebagian tetap diam di masjid. Lalu datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bergegas-gegas sementara nafas beliau memburu. Ya, sampai ngos-ngosan begitu maksudnya, dan beliau menyingkap kedua lutut beliau saking pentingnya urusan dan pengen cepat-cepat menyampaikan berita gembira ini. Dicincing sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ke sarung beliau sampai terlihat betis beliau. Lalu beliau bersabda, absyiru, bergembiralah kalian, hadza rabbukum, inilah Rabb kalian, qad fataha baban min abwabis sama, sungguh dia telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit. Yubahi bikumul malaika, dengan kalian Allah membanggakan kepada para malaikat. Para malaikat Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Yaqul, Allah berfirman, unzuru ila ibadi, lihatlah kalian kepada hamba-hambaku. Qad qadau faridatan, mereka telah menunaikan satu amal fardu, salat fardu, kewajiban mereka. Wa hum yantaziruna ukhra, sementara mereka tengah menunggu yang lain. Tengah menunggu kewajiban yang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kita perhatikan di sini keutamaannya sangat besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berlari-lari memberikan berita gembira kepada para sahabat. Pintu-pintu langit, satu pintu dari pintu-pintu langit dibuka untuk Allah berkata kepada para malaikat, membanggakan para malaikat, membanggakan hamba-hambanya yang sedang menunggu waktu sholat di hadapan para malaikat. Ya, disebut nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa membahagiakannya, membanggakannya seandainya kita mendengar dan mengetahuinya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan tidaklah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan
pelakunya itu tengah melakukan perkara yang besar, tengah melakukan ketaatan dan bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kemudian juga kata mu'alif, dan menunggu salat setelah salat akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di illiyin. Illiyin itu apa, Bu? Catatan amal kebaikan pada tempat yang tertinggi, pada tempat yang tertinggi. Lawannya illiyin apa, Bu? Lawannya illiyin apa, Bu? Sijjin, ya? Seperti dalam surat Al-Mutaffifin. Dalam sijjin, catatan amal keburukan pada tempat yang paling rendah. Kata dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ini hadis riwayat Abu Dawud, ya, Ahmad dan yang lainnya, salatun fi ithri salatin la lagwa bainahuma, salat yang mengiri salat yang lain, la lagwa bainahuma, tidak ada kesia-siaan di antara keduanya. Kitabun fi illiyin, ada satu kitab, ya, tulisan catatan fi illiyina, di illiyin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutamakannya hingga amal tersebut dicatat di illiyin. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Jadi ini adalah kafarah yang pertama. Ya, ringan sebenarnya, tapi ternyata tidak semua orang itu mengamalkannya. Tidak semua orang itu bisa melakukannya. Ya, masalah rahmati rahmakumullah ta'ala. Saya ada jadwal mengisi pengajian pada maghrib di satu masjid, masjidnya besar begitu ya. Begitu sholat maghrib, masya Allah, hampir 3/4 masjid itu full. Hampir 3/4 masjid itu apa, Bu? Full. Kemudian begitu selesai sholat, ya, lalu pengajian dimulai. Ternyata yang ikut pengajian cuman habis, Bu. Ya, tinggal sing tuwek-tuwek, senden kabeh, Bu. Gitu ya. Senden di samping kanan, samping kiri begitu ya. Pernah satu ketika saya ngisi itu, depan saya kosong melompong, saya melihat jalan, Bu. Saya melihat jalan, ya. Yang ngaji di mana? Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, sweden kabeh sembojong. Enak marah ngoten niki. Ngaji senden sembojong. Ya wong sepuh-sepuh kan gak kena diuring-uring apa ya. Akhirnya saya hanya bilang begini, kalau tidak ada yang di depan saya ngaji menghadap jalan raya seperti ini, kata mulai-mulai. Masuk ngaji ngedep napa? Ngedep embong. Karena wong iblas gitu ya. Nah, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Akhirnya kemudian saya bilang, yang muda-muda monggo silakan di depan saya begitu ya. Akhirnya baru maju di depan. Dan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Satu ketiga masjid 3/4 tadi itu. Lalu hujan tawares, Bu. Batin saya alhamdulillah kan gak mulai kan guys ini. Bener. Begitu hujan tawares, semuanya di masjid, semuanya jadinya ikut pengajian. Lalu saya berkata saat itu, wah, saya pengennya itu setiap kali saya ngisi pengajian hujan tawares kayak begini. Biar semuanya ikut mendengarkan ngaji. Nah, itulah jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sesuatu amal yang ringan itu ternyata tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ternyata masih banyak orang itu yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Ya, di antaranya itu menunggu sholat antara maghrib dengan isya lah misalkan. Masih banyak di antara kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Ya, dan hanya mereka yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang demikian. Ya, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Buktinya begitu dikasih hujan, ya diemi meneng. Berarti kira-kira mulai kemarin itu penting enggak, Bu? Ya?
Ya gak patek penting sebenarnya kan gitu ya. Buktinya kena udan, ya meneng ya gak boleh. Seandainya penting udannya diterak enggak, Bu? Diterak. Seandainya apa penting diterak wis udan-udan kudu mulai iki penting iki kan begitu ya. Ya ternyata ya enggak iki kan begitu ya. Nah, seperti itulah gambarannya manusia. Gambarannya sebagian di antara kita, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Tidak dimudahkan kecuali mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kafarah yang kedua, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak disukai. Ada bahasa fil makarih, ada bahasa fi as-saburat. Maknanya adalah waktu-waktu yang enggak disukai. Apakah itu pagi, apakah itu malam. Mana isbahul wudu ay itmamuhu, yaitu maknanya adalah menyempurnakannya, wa ikmaluhu, menyempurnakannya. Ya, isbahul wudu, menyempurnakan wudu maknanya menyempurnakan tata cara pelaksanaannya. Jadi bukan hanya sekedar wudu pokok keplo. Napa keplo niku? Basah. Ya, ndak wudu pokok keplo, ndak sekedar pokoknya kena air. Tapi benar-benar dia wudu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana diamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dimulai dari mencuci dua tapak tangannya, kemudian setelah itu berkumur dan beristinsyak, mengambil air ke hidungnya, ya, membaca Bismillah, lalu mengusap atau membasuh mukanya 3 kali, lalu 2 tangannya sampai sikunya, sambil jari jemarinya di sela-sela kanan, kemudian kiri, kemudian mengusap kepalanya, diurut dari depan lalu ke belakang, dikembalikan ke depan lagi, kemudian dengan mengusap kedua telinganya, lalu setelah itu membasuh kedua kakinya, kaki kanannya dengan tak lupa di sela-sela jari jemarinya, di sela-sela kakinya sampai mata kakinya, kemudian kaki kanannya, kemudian setelah itu dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menyempurnakan wudu. Ya, bukan sekedar pokok dikelucur ngono ya. Jadi kita sering melihat ada orang wudu itu betul-betul mari gitu ya. Wis pokoknya kena banyu, pokok jemek kan gitu. Enggak peduli dia lek kulitnya kayak talas. Ada kok kulit talas, Bu. Banyune gelinding. Gak nempel saking keringnya kan gitu ya. Nah, ini kan tuh harus diperhatikan. Makanya anggota-anggota wudu itu harus diperut. Ya, ditekan dengan kuat agar air benar-benar mengenai kulit seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Apalagi ibu-ibu misalkan pakai hand body. Jadi hand body ya. Misalkan begitu ya, maka harus diperut, digosok ya. Agar apa? Nah, Bu, hand body-nya hilang, tergantikan oleh air. Bedaknya pun demikian. Nah, ini benar-benar wudunya harus digosok beneran. Jangan sampai kemudian napa jenenge airnya mengenai hand body-nya, airnya mengenai bedaknya, sehingga wudunya tidak sah, akhirnya sholatnya tidak sah. Ya mas sekalian rahimani rahmakumullah taala. Itu makna daripada isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullah. Makna as-sabarat adalah bentuk jamak dari as-sabra, yakni pagi hari yang dingin. Pagi hari yang dingin, subuh-subuh misalkan, atau bahkan sebelum subuh dia sudah berwudu padahal dingin-dinginnya. Kira-kira boleh enggak, Bu, tatkala kita kedinginan wudunya lalu airnya dipanasi, boleh enggak, Bu? Pakai heater sekarang ya, di kamar mandinya hangat, boleh, Bu? Boleh. Gitu ya. Hukum asalnya wudunya pakai air dingin atau air hangat, Bu? Lah ya, hukum asalnya wudu itu pakai air dingin atau air hangat? Air dong ya. Air dingin, Bu. Hukum asalnya airnya pakai air
air dingin, air biasa, gak di napa? Gak diangeti kan gitu nggih. Karena kalau pakai air hangat wis gak ono makare, Bu. Nggak ada saburat sudah. Kenapa? Sudah nggak dingin, gitu ya. Nggak ada ketakutan menyentuh air. Jadi hukum asalnya air itu nggak diapa-apakan, kecuali kalau memang napa jenenge bener-bener diperlukan. Contoh misalkan kalau di pagi hari, ya dia terkena napa jenenge alergi dingin, lek wudu banyu wadem, gepres sampai duha. Ada Bu seperti itu? Ada gitu ya. Kalau seperti ini boleh, tidak masalah dia wudu air anget, mandi air anget, tidak apa-apa. Kenapa? Karena alergi ini ada madharat. Ya bagi dia tidak masalah. Sama dengan mandi mandi besar begitu nggih. Hukum asalnya pakai air dingin atau air hangat, Bu? Hah? Air. Iya yo, banyu. Cuma hukum asalnya pakai air dingin. Ya, kecuali kemudian ada keperluan sehingga pakai air hangat. Ya, dan mas kalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya dikaitkan dengan al-makarih. Dikaitkan dengan as-saburat, as-sabrah gitu ya. Kenapa? Karena waktu-waktu itu loh waktu yang enggak disukai, berdiding, wadem, dingin, harus menyentuh air. Begitu. Ya, dan masalah rahmani rahmakumullahu taala, ya. Dan itu ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Malik di sini, ya dalam riwayat Muslim al-Makarih tadi sudah kita sebutkan, maka harus ada dua perkara agar mendapatkan keutamaan dan penghapusan dosa itu. Menyempurnakan wudu, dan penyempurnaannya adalah pada waktu-waktu yang tidak disukai untuk tersentuh air karena dingin. Dan yang dimaksud adalah penyempurnaan wudu itu ada pada kondisi yang memberatkan jiwa untuk berwudu. Ya, memberatkan jiwa untuk berwudu karena airnya dingin, misalkan hati ini pengennya sing anget-anget, ya, misalkan begitu, kemudian dia berwudu dengan air dingin itu dengan wudu yang sempurna. Bukan wudu cuma kecepek-kecepek tok, sampai wedi banyu gitu ya. Wis bangun pokok kena keplonang marono segera diandui ngono ya. Jangan anget. Misalkan semacam itu. Berarti itu tidak menyempurnakan wudu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Atau tadi itu, rasa-rasan ngudik banyu adem, akhirnya kemudian nyetet heaternya. Wudu milih dengan heaternya tanpa ada keperluan dan hajat seperti alergi dingin tadi itu. Maka jadilah wudunya tidak sempurna. Jadilah dia tidak menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena tidak ada makarih. Ya, karena tidak ada makarih di sana. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sehingga tidak sempurna. Ya, wudunya mungkin pelaksanaan sempurna tapi tidak lengkap. Ya, bukan pada waktu yang makarih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kata Malik di sini, dan termasuk perkara yang bisa membawa hal itu adalah ingat keutamaan wudu. Di antaranya adalah riwayat yang ada pada hadis Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a al-'abdul mu'minu." Jika seorang hamba mukmin itu berwudu, faghasala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi, maka keluarlah dari wajahnya setiap dosa kesalahan yang dia telah melihat kepadanya, bi'ainaihi dengan kedua matanya, ma'al ma bersama dengan tetesan air, ma'au ma'a akhiri qatril ma atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Saat basuh wajah, maka dosa-dosa yang ada di wajah itu hapus. Di sini dicontohkan dosanya mata. Di wajah itu bukan hanya mata, Bu. Ada apa lagi, Bu? Hidung. Dosanya hidung termasuk. Napa dosanya hidung ini, Bu? Mengendus. Dosanya mulut. Napa dosanya mulut, Bu? Wakeh sembuh. Ya. Itu termasuk. Fa idza ghassala yadayhi, dan jika dia membasuh dua tangannya, kharaja min yadayhi,
keluar dari kedua tangannya, kullu khati'atin kana batashadha yadah, maka keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya, ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', bersama dengan air atau bersama dengan air yang terakhir. Fa idza ghasala rijlaihi, jika dia membasuh kedua kakinya, kharaja kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', maka keluarlah setiap dosa kesalahan yang dia langkahkan kedua kakinya bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunubi, hingga dia keluar bersih dari dosa-dosa. Ini keutamaan wudu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi wudu itu menghapus dosa. Tapi syaratnya tadi itu wudunya wudu sempurna, bukan wudu asal wudu, ya, bukan wudu asal keplok, tapi wudu dengan sebenar-benarnya wudu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kata Malik di sini, dan hadis-hadis yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan bahwa menyempurnakan wudu adalah kafarah, yaitu penebus dosa-dosa, itu banyak. Di antaranya adalah hadis Utsman radhiyallahu taala anhu, saat dia berwudu lalu menyempurnakan wudu, dia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza, thumma qala, lalu beliau bersabda, man tawaddu'a hakadha, siapa yang wudunya seperti ini, yakni wudunya Nabi, dia berwudu seperti wudunya Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Wa kanat salatu wa masyuhu ilal masjidi nafilah, dan jadilah salatnya dan jalannya menuju masjid itu sebagai amal sunnah. Jadi jalan menuju masjid. Nah, ini banyak di antara kita, ya, tidak mampu jalan, Bu. Tidak mampu jalan, Bu. Lebih memilih naik kendaraan, betul, Bu? Suami-suaminya, Bu, kalau ke masjid biasanya jalan kaki apa naik kendaraan? Biasanya ono sing cidek kene kono ae naik napa? Motor. Aleman zaman sekarang ya. Banyak orang aleman ya. Masalah rahmatullah taala. Padahal kalau dia jalan kaki maka dapat keutamaan, setiap langkahnya ditulis pahala, ditulis kebaikan, ya, mengangkat derajat, menghapus dosa. Makanya di sini disebut wa kanat salatu wa masyuhu, dan adalah salat dan jalan dia ilal masjid, menuju masjid. Namanya jalan itu dengan apa, Bu? Kaki. Lek gawe rudo gak jalan jenenge. Rudone sing mlaku, gak mlaku, Bu, muter. Baik, kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Di antaranya juga adalah hadis ma min abdin, tidak ada di antara seorang hamba pun yatawaddau, yang dia berwudu, fayuhsinul wudu'a, lalu dia perbagusi wudunya, fayaghsilu wajhahu, lalu dia basuh wajahnya, hatta yasilal ma'u ala dhaqanihi, hingga air itu mengalir di atas dagunya. Tsumma yaghsilu dhira'aihi, lalu dia basuh kedua lengannya, hatta yasilal ma'u ala mirfaqaihi, hingga air itu mengalir ke sikunya, kedua sikunya. Perhatikan ya, air itu mengalir ke dua siku. Berarti posisi jari di mana, Bu? Ke atas. Gitu ya. Jadi posisi jari itu di atas. Jadi kalau kita membasuh tangan, maka posisi jari itu di atas. Ya, bukan posisi jari di bawah sehingga air dikelucur dari siku ke ujung jari, itu kebalik. Tapi dari ujung jari ke siku. Ya. Jadi hatta yasilal ma'ala mirfaqaihi. Wa yasilu rijlaihi hatta yasilal ma' min qibali ka'baihi. Ya, dan dia basuh kakinya
Ya, ini tapak kakinya maksudnya hingga air mengalir dari arah kedua mata kakinya. Ini pun demikian, cara membasuh kedua kaki pun seperti itu. Ujung jari ke mata kaki. Jadi posisinya jarinya ke atas. Ya. Jadi banyak kita saksikan ya, sebagian di antara kaum muslimin cara membasuh tangannya dikelucur begitu ya, di keran begitu ya, ini sikutnya ini bahasa sikunya di atas dikelucur ke bawah. Pun demikian tatkala kakinya disiram ya dari atas tanpa kemudian dia membasuh jari jemarinya dan menyela-nyelanya. Itu semuanya tidak sempurna, masuk dalam hadis isbaghul wudu. Itu disebut dengan al-wudu'u mujzi. Wudu yang mujzi, wudu yang sah tapi tidak dianggap menyempurnakan wudu. Ya masalah rahmanirrahmakumullahu ta'ala. Ya. Tsumma yaqumu, lalu dia berdiri fa yusalli raka'atain, lalu salat 2 rakaat wudu. Illa ghufira lahu ma salafa min dzambihi, melainkan diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Hadis riwayat Tabrani dan yang lainnya. Ini masalah rahmatullahu taala. Jadi basuh wajah menghapus dosa, basuh tangan menghapus dosa, basuh kaki semuanya menghapus dosa. Ditambah lagi dengan salat 2 rakaat, maka semuanya itu menghapus dosa. Sahabat sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Dan menyempurnakan wudu itu termasuk bagian dari iman. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, isbaghul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu adalah separuh iman. Karena orang yang wudunya sempurna itu menunjukkan bahwasanya dia iman dengan surga, menunjukkan bahwasanya dia iman dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dan sangat berharap mendapatkan ampunan dan sangat berharap mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang wudunya asal-asalan begitu ya. Ya seakan-akan ya swarga kene, gak swarga ya sembuh wis ngono ae. Modele ngono gitu ya. Ya modelnya ngono gitu ya. Dikei kaya modelnya ngono dikei karepmu gak dikei ya wis ngono modelnya. Ya. Sama sekali rahmakumullah taala. Makanya di sini Nabi mengatakan isbaghul wudu syatrul iman. Menyempurnakan wudu itu separuh daripada keimanan. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkannya itu imannya sempurna begitu ya. Karena dia beriman dengan apa? Janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tab yang berikutnya sekarang masuk dalam kafarah yang ketiga. Kafarah yang ketiga yaitu naqlul aqdami ilal masajid. Ya, memindahkan langkah-langkah kaki menuju masjid. Atau dalam riwayat yang lainnya kasratul khutha ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid-masjid. Dikatakan memperbanyak langkah menuju masjid. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Berarti kudune nggawe omah sing adoh masjid. Betul Bu gitu Bu? Enake Bu enake. Nggawe omah cedhek masjid napa nggawe omah adoh masjid? Teman. Hah? Yakin? Enake sing ndi iki? Gawe omah cedhek masjid napa gawe omah atau masjid? Napa? Ya sak iso wae, Bu. Nggih. Kate golek omah napa cedhek masjid ngono kan sing ditol. Ka iso ngono ya. Ana ato ya. Golek sing ato misale malah dadekno aras langsung waduh karepku sih biyen atau masjid iku mlakune cek oleh ganjaran akeh tibake kadohan. Akhirnya aras-arasen apa Bu? Budal. Ternyata kadohan.
Seperti itu. Walhasil jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, Nabi itu rumahnya dekat masjid atau jauh dari masjid? Duduk dekat mana, Bu? Nempel. Gitu ya, buka lawang melbu masjid, itu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka lawang melbu masjid. Jadi satu pintu rumahnya dengan pintu masjid. Buka lawang masuk masjid. Masalah rahmanu rahmakumullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain ada rumahnya jauh dari masjid, sangat jauh. Ya, tapi tidak pernah sekalipun terlambat takbiratul ihram. Enggak pernah terlambat takbiratul ihram. Sampai ada di antara para sahabat yang ngasih usul kepada dia, "Mbok yo gaya omamu kuat to, lek panas kepanasan." Ya, lek udan kudanan. Wis dibahas panas gitu ya, lek zaman ben lak kan napa jenenge kendaraan sing gak iso napa gak kudanan ngono ya. Atau maka dikasih mbok yo apa namanya? Gawe keledai. Numpak keledai atau numpak onta atau numpak kuda. Maka dijawab sama dia, aku napa jenenge enggak pengen napa kehilangan keutamaan jalan kaki. Enggak pengen keutamaan jalan kaki. Lalu ada lagi yang ngasih usul, sahabat yang lainnya rumahnya jauh dari masjid. Kon pindah wae, cari tempat yang masih kosong di dekat masjid, lalu bikin rumah di sana. Ya, dia pun dengan jawaban yang sama, aku gak seneng omaku tidak masjid. Padahal omah sing paling tidak masjid omahe sinten? Rasulullah. Lah dilaporkan nang Rasulullah kan gitu nggih. Aku gak seneng omaku tidak masjid. Dilaporkan kepada Rasulullah gitu ya. Lalu dijawab, ditanya dia, lalu dia menjawab, saya ingin setiap langkah saya ditulis kebaikan. Dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing itu punya keutamaan sendiri-sendiri. Rumahnya yang jauh dari masjid itu dapat pahala apa Bu? Setiap langkahnya ditulis kebaikan. Orang yang rumahnya dekat masjid apa Bu? Pahalanya apa? Nunggu waktu sholat. Ya, ojo dempet masjid masbuk. Waduh sini-sini. Dempet masjid napa Mas? Masbuk nuwakalan gak budal-budal lek gak krungu qomat. Wakeh sing ngeten iki. Subhanallah, dempet masjid masbuk. Ana maneh muadzin masbuk. Wonten Bu? Muadzin lo masbuk, subhanallah. Mentang-mentang omahe jejer masjid, waktu adzan mlebu masjid, adzan Allahu Akbar, mari adzan mulai. Akhirnya masbuk sampai ono masjid iku adzane ping pindho. Kurang adzan sepisan. Ya, orang yang adzan pertama masuk masjid pulang. Ada lagi orang datang kedua, dikira dorong adzan maneh. Lah ya wong-wong iki adzan apa jenenge gak cukup siji gitu. Itu kejadian. Saya cerita ini karena ini masjidku dhewe. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Jadi seperti itulah. Jadi yang apa? Yang jauh keutamanya jalan kakinya, yang dekat menunggu salat. Setatnya bareng begitu loh. Ya. Yang jauh misalkan berangkat kalau zuhur jam 11 lebih seperempat. Yang dekat juga setatnya sama. Berangkatnya jam 11 lebih seperempat misalkan. Sehingga yang sini sudah nyampe di masjid, sudah sholat lalu menunggu sholat, yang di sini masih jalan kaki. Jadi setatnya sama, ya pahalanya sama. Begitu. Ya mas kalian rahmani rahmakumullah taala, jangan sampai kemudian yang dekat malah masbuk. Ya, ini ya di sini ya. Ya mas kalian rahmani rahmakumullah taala. Baik, kita lanjutkan. Kata mu'allif, salat berjamaah wajib bagi kaum laki-laki. Sementara penetapan keutamaan bagi sesuatu tidaklah menunjukkan akan ketiadaan kewajibannya sebagaimana disangka oleh sebagian manusia. Sebagian orang mengatakan salat berjamaah itu 27 derajat. Ya.
Mereka berjamaah sak derajat, ya. Berarti sholat berjamaah tidak wajib, itu sunnah, semacam itu. Dibawa kepada makna-makna sunnah, lalu melupakan hadis-hadis yang lain yang menjadikan dalil bahwasanya sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki itu hukumnya wajib. Ya. Kata Malik di sini bahkan keutamaan dan pahala di dalam kewajiban adalah lebih banyak daripada keutamaan dan pahala di dalam amal sunnah. Ya, amal sunnah betapapun banyaknya tidak akan pernah bisa mengalahkan satu amal yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Ya. Jadi tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih kusukai daripada apa yang kuwajibkan kepadanya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal wajib, bukan amal sunnah. Amal wajib ini paling dicintai. Ya. Kalau kemudian seseorang itu sudah beramal wajib lalu dia tambah dengan amal sunnah, maka ada keutamaan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha." Kan begitu. Ya, ada tambahan keutamaan yang lagi, ya. Aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar, menjadi melihat yang dengannya dia melihat, ya, dan menjadi tangan yang dengannya dia berkegiatan, ya, dan kaki yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa? Allah jaga telinganya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga penglihatannya, tangan dan kakinya dari apa yang diharamkan. Kemudian dalil kewajibannya adalah hadis Abu Hurairah, ya, menjadi dalil wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Hadis Abu Hurairah di dalam As-Sahihaini Bukhari Muslim, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Sungguh aku berkeinginan untuk merintah salat agar diqomati, didirikan. Tsumma ukhalifa ila manazili qaumin, lalu aku beranjak pergi menuju rumah-rumahnya satu kaum, la yashaduna salata, yang mereka tidak ikut menghadiri salat. Fa uharriqa alaihim, lalu kubakar mereka, kubakar rumah mereka. Diancam rumah-rumahnya dibakar. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Seandainya sholat berjamaah tidak wajib, tidak mungkin Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah-rumahnya orang yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid. Adanya perintah pembakaran itu menunjukkan bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran. Itu adalah kesalahan, pelanggaran, kemungkaran, sehingga ada ancaman apa? Dibakar rumah-rumah mereka. Kata Nabi SAW, laulan nisa, seandainya bukan karena kaum wanita, ya, seandainya bukan karena orang-orang lemah dan anak-anak, dan begitu dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, di samping kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang salat berjamaah di masjid. Nabi bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan keutamaan berapa, Bu? 27 derajat. Hadis Bukhari Muslim. Jadi orang salat napa jenenge di masjid, ya, berjamaah di masjid, maka dia dapat pahala 27 derajat. Itu pun tergantung dengan apakah khusyuan masing-masing, kan beda-beda, ya. Ono sing khusyuk mek 10%, ya berarti 10 ping 17. Ya, khusyuk mek 5, ya berarti 5 ping 17. Lek salat ijenan ya wis iku, Bu. Gitu ya. Bila khusyuk mek 10%, dia oleh mek 10%. Gitu ya. Ya, tidak dapat kelipatan lebih. Ya, mas sekali rahmani rahimakumullah taala. Seandainya dia sholat berjamaah di masjid, misalkan begitu ya, khususnya cuma 10%, kali 27 kan 270%, maka seakan-akan dia telah sholat berapa kali lipat, Bu, pahalanya?
Ya 270% kan begitu nggih? Ya, jadi seakan-akan dia sholat sempurna. Itu pun masih berlipat 2 kali. Ya. Seakan-akan dia sholat sempurna, khusyuk dari awal sampai akhir, itu pun berlipat 2 kali. Ya, seperti itu keutamaannya kalau kita menghitungnya. Jemaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka rugi orang yang dia sholatnya sendirian di rumah. Bagi kaum laki berbeda dengan kaum perempuan. Kalau perempuan memang sholatnya di rumah. Ya, bahkan wa buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala takjub terhadap salat berjamaah. Nabi bersabda, "Innallaha tabaraka wa taala la ya'jabu minas salati fil jam'i." Allah itu benar-benar takjub terhadap salat berjamaah. Takjub, kagum ya dengan orang-orang yang mendirikan dan melaksanakan salat berjamaah. Demikian juga melanggengkan penjagaan sholat berjamaah dan mendapatinya dari awalnya selama 40 hari. Jadi sholat arba'in yang sahih itu bukan arba'in 40 waktu, tapi 40 hari. Adapun arba'in 40 waktu di Masjid Madinah itu dhaif, itulah lemah. Ya, itu dhaif. 8 hari di sana untuk mendapati 40 waktu, maka itu dhaif. Ya. Yang benar adalah 40 hari. Arba'in itu 40 hari. Di mana saja. Pokoknya 40 hari dia tidak ketinggalan sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, perlindungan dari api neraka dan sifat nifaq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudrikut takbira al-ula." Siapa yang sholat untuk Allah 40 hari dalam keadaan berjamaah, mendapati takbiratul ula, takbir yang pertama, takbiratul ihram, kutiba lahu bara'atan, ditulis untuknya 2 kebebasan, bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq, bebas dari api neraka dan bebas dari sifat nifaq. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan ternyata tidak setiap orang mampu melakukannya. Itu. Yang berikutnya, mu'alif di sini membawakan hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dia berkata, ada beberapa bidang tanah di sekitar masjid kosong. Lalu Bani Salimah berkeinginan untuk pindah dekat masjid. Lalu kemudian hal itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Innahu balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid." Sesungguhnya sampai kepada aku kalian ingin pindah dekat masjid. Qalu na'am, mereka berkata iya ya Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami telah menginginkannya. Qala ya Bani Salimah diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian, rumah-rumah kalian akan ditulis bekas-bekas jejak langkah kaki kalian. Diyarakum tuktab atharukum, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, akan ditulis pahala untuk kalian bekas-bekas banyaknya langkah-langkah kaki kalian. Ya, jadi semakin jauh dari masjid berarti pahalanya semakin besar. Kalau jalan kaki, naik roda 2 tidak masuk, apalagi roda 4. Zaman Nabi dulu kan kaki 4, bukan roda 4. Ya, gak dihitung sama Nabi kok. Ya, yang naik kaki 4 gak dihitung sama Nabi. Ya, baru dihitung kalau kaki 2. Sikile dhewe baru dihitung. Lek sikile untoi enggak dihitung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali haji. Kecuali haji. Kecuali haji dihitung. Setiap langkah kaki kendaraannya dihitung. Kalau sekarang ya berarti setiap jaraknya dihitung. Semakin jauh jarak hajinya juga semakin besar pahalanya. Sekalipun naik pesawat, sekalipun naik kapal atau naik apa saja, maka semuanya ada pahalanya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Terakhir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Man sarrau an yalqallaha ghadan musliman." Siapa yang senang nanti ketemu Allah dalam keadaan muslim, falyuhafid ala haula'i salawati haitsu yunada bihin. Maka hendaknya dia menjaga salat-salat 5 waktu itu di mana mereka dipanggil untuk menuju salat 5 waktu itu. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena Allah telah syariatkan untuk nabi kalian sallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah petunjuk.
wa innahunna min sunanil huda, dan bahwasanya mereka salat fardu 5 waktu berjamaah termasuk sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya kalian salat di rumah-rumah kalian, semuanya salat di rumah, kama yusalli adzal mutakhallifu fi baiti, seperti orang yang menyimpang ini salat di rumahnya, la taraktum sunnatan nabiyikum, pastilah kalian tinggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dalaltum, dan seandainya kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian tersesat. Kalau meninggalkan sunnah nabi. Nah, termasuk di antara sunnah nabi apa? Salat berjamaah. Ya, jadi kita bangun masjid, menaranya ditinggikan, lalu pengeras suaranya digetno gitu ya. Tujuannya adalah untuk didatangi, bukan sekedar dijawab marono kak budal gitu ya. Wa ma min rajulin yatatahharu fayusinu tuhura, tidak ada di antara seorang pun yang bersuci lalu dia perbagusi cara bersucinya, yakni wudunya. Tsumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, lalu dia bersengaja berangkat menuju satu masjid dari masjid-masjid ini, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha, melainkan Allah tulis dengan setiap langkah yang dia langkahkan kakinya hasanatan, satu kebaikan. Wa yarfa'uhu bi darajatan, dengannya Allah tinggikan satu derajat. Wa yahutu anhu bi sayyi'atan, dan dengannya Allah hapus dosa dan kesalahan. Jadi kalau itu 100 langkah dari masjidnya, berarti 100 kebaikan, 100 derajat, dan 100 dosa dihapus. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaqi, sungguh aku melihat kami, tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah melainkan seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Jadi tidak berjamaah itu ciri orang munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, ada seseorang itu yang dulu biasa didatangkan ke masjid. Yuhada bainar rajulaini, dipapah di antara 2 orang lelaki, hatta yuqama fis shaffi, hingga dia diberdirikan di dalam shaf. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi itu sikapnya para sahabat terhadap sholat berjamaah di masjid. Capek loro begitu ya, sakit. Padahal orang sakit kan apa Bu? Ada udzur nggak untuk nggak berjamaah Bu? Udzur, tapi tidak mau, tetap saja berangkat sampai dia dipapah di antara 2 orang, lalu diberdirikan di shaf. Orang zaman sekarang apa alasan udan titik wis sunnai di omah. Gak gelem budal nang masjid. Udzur syar'i. Ya gitu nggih. Ya, udzur syar'i, udzur-udzuran ya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Jadi itu 3 perkara yang menjadi sebab penghapusan dosa. Yang pertama adalah menunggu sholat setelah sholat, yang kedua menyempurnakan wudu pada waktu enggak disuka, dan yang ketiga apa? Banyak langkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi demikian, sama sekali rahmani rahmakumullah, masih ada waktu, kita buka pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Silakan. Ada pertanyaan Ibu? Ada tak? Oh jelas berarti nggih. Pinter-pinter kan ya. Nggak ada masalah ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Kalau sudah ada pertanyaan ya kita akhiri. Semoga kajian kita bermanfaat pagi hari ini, mensemangati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi para ibu mensemangati suami-suaminya untuk sergap ya berangkat ke masjid di awal waktu atau sebelum waktunya agar mendapatkan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu bisa berbuat nakalan, merentah, gak budal oleh ganjaran. Betul Bu? Ibu-ibu merentah gak budal oleh ganjaran Bu? Oh dapat ya.
Jadi itu keutamaannya para ibu di rumah-rumah mereka, akan mendapatkan keutamaan dan pahala setiap kaum laki-laki yang ada di rumahnya, yang mereka berangkat ke masjid, dia siapkan pakaiannya, dia siapkan makanannya, dia siapkan segala hal untuk suaminya dan anak-anak lelakinya yang ada di rumahnya untuk berangkat ke masjid. Maka kaum perempuan berlipat-lipat ganda pahalanya, dapat pahalanya setiap laki-laki yang di rumahnya, dapat pahalanya ibadahnya sendiri dan seterusnya. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan khusus bagi kaum wanita untuk masuk surga itu dengan apa, Bu? Berapa perkara, Bu? 4 perkara. Ya, dengan empat perkara. Ya, wanita mana saja yang sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, taat pada suaminya, maka disuruh masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kita menuju surganya dan dikumpulkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.